Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan untuk menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan kajian visa, fikih Islam dan bahasa. Mari kita lanjutkan pembacaan hadis kita dari kitab Ibanatul Ahkam fi Syarhi Bulughil Maram. Wa an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaghtasilu bi fadli Maimunah. Akhrajahu Muslim. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu mandi dengan sisa air istrinya, yaitu Maimunah. Kemudian ditambahkan lagi wali ashabis sunan irtasala ba'du azwajin Nabi SAW fi jafnatin. Bahwasanya sebagian istri Nabi itu mandi di jafnah, di wadah air yang besar. Faja'a liyatasla minha, kemudian Nabi Muhammad datang untuk mandi dari wadah tersebut. Faqalat, kemudian istrinya berkata, inni kuntu junuban, bahwasanya saya ini sedang junub. Kemudian Rasulullah bersabda, faqala innal ma'a la yaznubu, sesungguhnya air itu tidaklah junub. Hadis ini menceritakan bahwasanya Nabi Muhammad itu pernah mandi dengan sisa air istrinya. Sisa air mandi istrinya yaitu Maimunah. Kemudian ditambahkan lagi oleh Ashabus Sunan. Siapakah itu Ashabus Sunan? Ashabus Sunan itu para pengarang kitab Sunan, yaitu Abu Dawud, An-Nasai, Tirmizi, dan Ibnu Majah. Bahwasanya sebagian istri Nabi itu mandi di wadah yang besar. Kalimat fi jafnatin itu mempunyai arti bukan mencelupkan seluruh badannya ke dalam air, tetapi memasukkan tangannya kemudian menciduk air tersebut. Jadi memasukkan tangan dan menciduknya. Kemudian ketika Nabi hendak mandi dari jafnah tersebut, istrinya berkata bahwasanya dia itu sedang junub. Kemudian Rasulullah bersabda, innal ma'a, bahwasanya air itu tidaklah junub. Atau diartikan di sini layan jusu, tidak najis. Pemahaman hukum fikih dalam hadis ini adalah, yang pertama, bolehnya seorang laki-laki itu mandi dengan sisa air mandinya seorang wanita. Begitupun juga sebaliknya. Kemudian sisa dari kedua air tersebut, sisa air mandi laki-laki, sisa air mandi perempuan, itu sifatnya tetap suci dan mensucikan. Dikuatkan dengan hadis Rasul, innal ma'a la yajnubu. Inna di situ sebagai mempertegas hukum air yang sudah digunakan, yang sudah tersentuh oleh seseorang yang junub, bahwasanya air itu tetaplah suci dan mensucikan. Kemudian air yang sudah tersentuh oleh tangan seseorang yang junub itu tidak menjadikan air tersebut menjadi najis. Kemudian selanjutnya wajib bagi seseorang yang sedang junub itu mandi besar. Mungkin itu pembahasan hadis, pembacaan hadis beserta pemahamannya. Kemudian kita akan membahas dalam kajian bahasa. Dalam pembahasan bahasa kali ini kita akan membahas kalimat ibnun di dalam kitab Mausu'atin Nahwi As-Sarfi. Di dalam kitab Mausu'ah dikatakan bahwasanya ibnun itu mempunyai dua cara penulisan. Yang pertama, ibnun ditulis dengan alif. Yang kedua, ibnun ditulis tanpa alif. Ibnun ditulis dengan alif ketika dia terletak di antara dua isim alam dan menjadi khobar. Contohnya, inna Zaidan ibnu Sabitin. Yang kedua, ibnun tidak ditulis alifnya ketika dia tidak menjadi khobar. Pertama, kemudian terletak di antara dua isim alam, kemudian bukan menjadi permulaan awal kata, berarti dia terletak di tengah-tengah kalimat.
Adapun kedudukan i'rabnya ibnun, dia bisa menjadi na'at pada isim sebelumnya. Kemudian dia juga bisa menjadi ataf bayan. Kemudian dia juga bisa menjadi badal. Dan sisa i'rabnya itu menyesuaikan keadaan dan letaknya di dalam i'rab. Kalimat du'ani beni, i'rabnya jar karena dia didahului dengan huruf jar. Dengan alifnya ditulis karena dia tidak memenuhi syarat peniadaan alif. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.